Kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Perusahaan di Shanghai memutar otak agar pengiriman produk tidak terganggu dan Shanghai sudah 2 minggu memberlakukan lockdown. Ketika lockdown COVID selama 2 minggu berlanjut di Shanghai, perusahaan mencari cara baru untuk memastikan produk mereka tiba di pelabuhan untuk diekspor. Shanghai melaporkan lebih dari 19.000 infeksi baru dan 51 kematian dalam periode 24 jam terakhir hingga Senin, mendorong jumlah kematiannya dari wabah yang sedang berlangsung menjadi lebih dari 100. Pembatasan terkait virus telah mempengaruhi lalu lintas jalan dan angkutan yang memaksa perusahaan untuk beralih ke transportasi kereta api untuk barang-barang mereka. 预计4月份会突破5万箱海铁连运，也是进一步保证上海港出口物资的物流产业链。 Perusahaan sekarang menggunakan transportasi kereta api laut untuk mengirim kontainer ke hub kereta api terdekat sebelum dikirim dengan truk ke pelabuhan tujuan mereka. Setelah kontainer tiba di stasiun pusat pelabuhan Luqiao, yang sekarang melakukan 90% tugas transportasi kereta api laut Shanghai, mereka dijemput dengan truk dan dikirim ke pelabuhan Yangshan terdekat untuk ekspor. Dalam upaya untuk lebih mempercepat dimulainya kembali produksi di kota, sistem kereta api juga membantu pembuat mobil, termasuk SAIC Volkswagen dan General Motors, mengirimkan suku cadang mobil dan kendaraan di dalam negeri. Tesla akan segera menggunakan sistem kereta api untuk membantu pengirimannya. Gelombang wabah saat ini membuat pusat keuangan Cina yang berpenduduk 25 juta alami lockdown sejak akhir Maret. Warga juga banyak mengeluh karena tidak bisa mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Pemirsa, 2 kebakaran melalap fasilitas penyimpanan minyak di Rusia Barat. Penyebab kedua kebakaran masih diselidiki. Hari Senin, kebakaran telah melalap fasilitas penyimpanan minyak di Bryansk, Rusia Barat. Menurut TV pemerintah Rusia yang juga merilis rekaman kebakaran api dilaporkan pada pukul 2 pagi. Tidak ada korban jiwa, api dapat dipadamkan. Petugas pemadam kebakaran dan personel Kementerian Darurat berada di depot untuk menangani insiden tersebut. Berita Rusia melaporkan bahwa fasilitas penyimpanan minyak lain di Bryansk juga terbakar Senin pagi. Penyebab kedua kebakaran sedang diselidiki. Ukraina memperkuat garis pertahanan dengan menggali parit. Benteng parit ini diharapkan mampu menyelamatkan nyawa tentara Ukraina. Militer regional Ukraina di kota Zaporizhia memperkuat garis pertahanannya dengan menggali parit untuk membantu menangkal serangan Rusia. Kota dilindungi dari segala arah karena musuh berbahaya. Benteng baru diharapkan akan menyelamatkan nyawa tentara Ukraina. Робота з укріплення рубежів міста Запоріжжя, робота звичайна, фортифікаційні споруди, які збережуть нашим воїнам життя і дозволять їм ефективно реалізовувати заходи з оборони нашого міста. Menurut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Rusia tidak mengizinkan orang meninggalkan wilayah pendudukan di wilayah Kherson dan Zaporizhia selama liburan Paskah yang dirayakan secara luas di kedua negara. Zaporizhia terletak di sekitar 227 km barat laut kota pelabuhan selatan Mariupol, di mana pertempuran sengit antara pasukan Rusia dan pasukan terakhir Ukraina sedang berlangsung. Sementara itu, pemirsa, Rusia unjuk kemampuan rudal balistik Iskander. Tak hanya itu, Rusia juga berhasil mengembangkan senjata hipersonik antar benua. Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Senin membagikan rekaman sistem rudal balistik jarak pendek Iskander yang ditembakkan di Ukraina. Rudal mengenai senjata Ukraina, kendaraan lapis baja, dan amunisi yang tersimpan di hanggar. Sementara itu, sebuah rudal balistik antar benua Rusia yang baru mampu membawa beberapa senjata hipersonik. ICBM Sarmat dirancang untuk membawa beberapa kendaraan luncur hipersonik Avangard.
созданием авангарда создана новая эра гиперзвукового оружия. Это, кстати сказать, сегодня ни у кого в мире стоящих на боевом дежурстве нет, а у нас есть. Что касается «Сармата», это другой ракетный комплекс, в основе его лежит носитель. Он намного мощнее носителя «Авангард». И он создавался и в том числе для боевого оснащения «Авангарда», с учетом того, что их количество на этом комплексе может быть больше. Sarmat melakukan uji tembak untuk pertama kalinya pada hari Rabu dari fasilitas peluncuran Pleses di Rusia Utara, dan hulu ledak latihannya telah berhasil mencapai target tiruan di lapangan tembak Kura di timur jauh semenanjung Kamchatka. Sarmat adalah rudal berat yang telah dikembangkan selama beberapa tahun untuk menggantikan Voyevoda buatan Soviet yang diberi nama kode setan oleh Barat dan merupakan inti dari penangkal nuklir Rusia. Avangard mampu terbang 27 kali lebih cepat dari kecepatan suara dan membuat manuver tajam dalam perjalanannya ke sasaran untuk menghindari perisai rudal musuh. Pengungsi ke Polandia terus berlangsung. Salah seorang pengungsi menjadi sukarelawan, menyambut pengungsi dan memandu mereka. Elena Trofimchuk melarikan diri dari Ukraina dan tiba di Rumania lebih dari sebulan yang lalu. Dan sekarang menghabiskan sebagian besar waktunya membantu pengungsi lain di stasiun kereta api utara Bukares. Pemerintah Rumania saat ini memberikan tiket kereta api gratis kepada para pengungsi Ukraina yang tiba di Rumania, yang dengannya mereka dapat melakukan perjalanan ke Hongaria, Austria, Jerman, Swiss, Slovakia, dan Bulgaria. Trofimchuk menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menyambut warganya dan membantu mereka memilah tiket, akomodasi, dan tujuan selanjutnya. If you sit and do nothing, you just can become crazy because all the time you're searching news. It's very hard. So here I can help people to buy tickets, found accommodation, even I help to Romanian on the kitchen. Sebelum pecahnya perang di Ukraina, ia bekerja sebagai fotografer. Sekarang stasiun di ibu kota Rumania ini telah menjadi rumah kedua, dan dia berterima kasih atas solidaritas orang-orang Rumania dengan Ukraina. Tank Israel arahkan tembakan ke Lebanon Selatan. Tembakan Israel dilakukan dengan alasan serangan roket dari arah Lebanon. Tank-tank Israel menembak ke Lebanon Selatan Senin pagi sebagai tanggapan atas roket yang ditembakkan dari arah Lebanon. Tentara Lebanon menemukan beberapa bagian yang digunakan selama peluncuran roket di sebuah kebun kecil di Lebanon Selatan. Menurut militer Israel, roket itu mendarat di area terbuka di Israel Utara Senin pagi, tidak menyebabkan kerusakan atau cedera. Tak lama setelah roket diluncurkan dari Lebanon, Israel menyerang sumber proyektil yang diluncurkan dan target infrastruktur di Lebanon Selatan. طلعوا صاروخين من منطقة من السلم من تحت وعلى التنتين يعني تنتين إلا بلشت ردت إسرائيل على مطرح ما طلع القصف يعني هيك بحدود 10-15 قذيفة يعني. Beberapa pekan terakhir terlihat serangkaian serangan mematikan di dalam wilayah Israel. Serangan penangkapan mematikan oleh Israel di tepi barat yang diduduki dan serangan roket ke Israel diluncurkan dari jalur Gaza yang dikuasai Hamas, serta bentrokan di tempat suci utama Yerusalem. Ini merupakan kekerasan terburuk yang mengguncang kawasan itu sejak perang 11 hari antara Israel dan militan Gaza tahun lalu. Pemirsa, untuk pertama kalinya di Amerika Serikat, Dewan Kota di Minneapolis, negara bagian Minnesota, membebaskan umat Islam mengumandangkan azan secara terbuka. Azan diizinkan berkumandang mulai jam 7 pagi hingga jam 10 malam.
Untuk pertama kalinya sejak 2020, jemaah Masjid Raudah bisa sholat bersama tanpa jaga jarak atau kewajiban mengenakan masker. Pembatasan sosial yang berlangsung 2 tahun lebih berangsur-angsur dikurangi. Jumlah jemaah pun tidak lagi dibatasi. Menurut Imam Abdi Rizak Sankani, antusiasme terlihat dari banyaknya jemaah yang hadir untuk iftar bersama dan traweh setiap hari. This Ramadan, I feel it is completely different from the years of Corona. So when it's again we have that the gathering of the masjids come back to the normal, we feel that people are sharing their iftar after they fasting the long day. They when it's again sharing praying together. So we feel that the gathering come back to the masjid once again, and our feeling is and excitement is really very high, completely different from the years of Corona. Minneapolis, Minnesota merupakan kantong pemukiman imigran Somalia. Carmel Mall penuh dengan toko yang menawarkan busana, barang-barang, dan makanan khas Somali, bahkan salon dan jasa lainnya. Ramadan ini restoran Nun kembali ramai, jauh lebih banyak daripada 2 Ramadan terakhir. In the past, there was Corona. There was a social distance. There were difficult times. Now, thank God, we feel people are coming out and shopping. Business is booming. We feel excited and great. Ini pun dirasakan Hudo Ali yang membuka jasa akunting. Baginya yang paling mengharukan adalah bisa kembali berkumpul dengan keluarga dan teman. Kegiatan yang terhenti dan terbatasi selama 2 tahun. I'm feeling free, relaxed, where I don't have to put a mask on my face. So the mask absolutely, it's like normal, where we don't have to be like 3 feet or 6 feet apart. Right now we're right next to each other, like normal. And then family part, friends, they can just come in, eat food. We can tell them like the weekends, like traditional Ramadan. Negara bagian Minnesota merupakan rumah bagi 57.000 lebih imigran Somali yang mayoritas terkonsentrasi di kota Minneapolis dan St. Paul. Minneapolis termasuk kota pertama di Amerika Serikat yang membolehkan azan berkumandang di luar masjid. Dan menjelang Ramadan ini, Dewan Kota mengizinkan azan dikumandangkan kapanpun, antara jam 7 pagi hingga 10 malam. Dari Minneapolis, Minnesota, VOA. Pejabat Bank Sentral Amerika Serikat bakal kembali bertemu awal Mei dan bisa kembali menaikkan suku bunga acuan, merespon tingginya laju inflasi yang diperparah perang Rusia-Ukraina. Kepala Bank Sentral Amerika Serikat mengindikasikan kenaikan bisa lebih besar dari kenaikan pada Maret sebesar 0,25%. Dalam salah satu sesi pertemuan musim semi Dana Moneter Internasional (IMF), Kepala Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve mengisyaratkan kesediaan The Fed bertindak lebih hawkish alias agresif meredam laju inflasi. If you look at the last tightening cycle, which was a 2-year string of 25 basis point hikes from 2004 to 2006, inflation was a little over 3%. So inflation is much higher now, and our policy rate is still more accommodative than it was then. So it is appropriate, in my view, to be moving a little more quickly. And I also think there's something in the idea of front-end loading whatever accommodation one thinks is appropriate. So that does points in the direction of 50 basis points being on the table. Certainly, we make these decisions at the meeting, and we'll make them meeting by meeting. But I would say that 50 basis points will be on the table for the May meeting. The Fed sebelumnya dianggap terlalu dovish alias relatif reaktif merespons laju inflasi yang saat awal menguat dianggap sementara saja. Tapi agresivitas baru The Fed kini justru meresahkan sebagian pelaku usaha dan juga investor. Mereka khawatir bila laju inflasi tak juga berhasil ditekan dengan kenaikan suku bunga acuan, maka The Fed bakal semakin agresif. Dan sebagai risikonya bakal terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi yang saat ini sedang menggeliat setelah 2 tahun pandemi. Antara lain terlihat dalam laporan keuangan sejumlah perusahaan. I've sort of been humbled in the past by predicting with earnings after a week how the whole earnings season will go. When you have 3 or 4 weeks of this, sometimes things can change on you. But after a week of earnings results, things do look to be pretty good. I think revenue growth is going to be up about 10% and earnings growth
is going to be up about 7%, and that's good. But the really encouraging thing has been forward guidance. Companies seem to have a pretty optimistic outlook going into the later part of the year. Dua indeks utama Wall Street, S&P 500 dan Nasdaq melemah 3 pekan berturut-turut, sementara Dow Jones telah melemah selama 4 pekan. Well, the market right now thinks the Fed is going to increase by 290 basis points, throughout the coming year. And so I think they have to probably do at least that. Historically, the Fed would have to raise rates more than what the current inflation rate is. And so we're hoping inflation will come down here by the summer, but still, I think the Fed's probably going to have to do more than they think. And that could be a problem for the economy. Bank sentral masih berharap bisa meredam inflasi tanpa gejolak atau bahkan resesi, istilah yang dikenal sebagai soft landing alias pendaratan empuk. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Hambatan pada rantai pasokan mulai dari pelabuhan hingga angkutan barang mengakibatkan kerugian pada ekspor Amerika Serikat, termasuk komoditas pertanian seperti kacang almond. Perlambatan ini membawa dampak buruk tidak hanya kepada petani Amerika Serikat, namun juga kepada konsumen seluruh dunia. 80% kacang almond dunia berasal dari California. Almond atau badam bisa dimakan sebagai cemilan atau dipakai untuk memasak dan juga dibuat menjadi susu almond. David Vapen adalah petani generasi ketiga yang mengolah almond untuk lebih dari 120 petani lain. A good deal of our production goes to Japan. A lot of it goes to Dubai. We have some production in shell that goes into the Indian markets. And I'd say 25% of our production goes into the European markets. Sebagian besar pengiriman almond ini dilakukan melalui pelabuhan Auckland. Tapi adanya lonjakan pengiriman barang dari Asia membuat kurang menguntungkan bagi kapal untuk menunggu ekspor Amerika dimuat dalam perjalanan pulang mereka. Di pelabuhan pantai barat Amerika yang padat, banyak kapal peti kemas menurunkan muatan dan langsung pulang ke Asia dengan peti kemas yang kosong. Masalah ini mendapat perhatian di Washington, di mana pemerintahan Biden dan sejumlah anggota Kongres berharap bisa memperkuat pengawasan federal atas pengiriman barang. If we don't present the almonds to market, we can't bring payment back to the United States and pay our growers. And our growers are dependent on those payments to produce the next crop that's hanging on the trees as we speak. Kacang almond bisa disimpan selama lebih dari 2 tahun dengan kondisi yang tepat. Tapi industri ini kehilangan peluang menurut Richard Waycott, kepala sebuah organisasi pemasaran dan penelitian industri almond. With a food product, if you don't ship it when consumption's happening in the country that you're shipping to, for instance, Chinese New Year or the big Diwali holidays in India, etc., it doesn't get consumed. Banyaknya stok almond terlihat di tempat penyimpanan ini. What's really worrisome to my partners and I is that this building needs to be empty before the next harvest starts so that we can place yet another crop in here. Panen almond akan dimulai di bulan Agustus. Sementara itu, David telah membeli 3.000 kontainer kayu untuk menyimpan kelebihan stok ini. And this won't solve the problem, but it deals with the problem. Di Amerika, para petani menggunakan kulit luar yang lembut dari biji almond sebagai pakan ternak, sementara cangkangnya dipakai untuk lapisan tempat tidur ternak, dan pasar bagi kedua produk ini masih tidak terganggu. Sementara masalah pengiriman almond untuk ekspor terjadi di tengah kekeringan selama beberapa tahun, dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi para petani di California. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Untuk pertama kali dalam 10 tahun, raksasa streaming video Netflix berkurang jumlah pelanggannya. Apakah kekurangan konten eksklusif berada di balik perkembangan ini? Analis lama menyatakan konten adalah raja, dan dalam hal ini pemain seperti Amazon, Disney, dan Paramount relatif lebih sigap. Konsolidasi konten terus terjadi pada layanan streaming video. Terakhir akuisisi atas MGM oleh raksasa retail daring Amazon. MGM is one of the most iconic brands, if you will, in all of cinema and in entertainment. That MGM name means a lot. Ini nambah 4.000-an film ke koleksi layanan streamingnya Amazon Prime Video, termasuk film-film James Bond dan Rocky. Well, I think it just shows that we're in the Wild West right now when it comes to streaming services, and that so many of them are trying to differentiate themselves by having great content,
not only having great content, but also having a nice platform to navigate. That user interface is really important as well. But it really is, what movies can I watch? What TV shows do you have? How do you keep me on your platform? And so I think now for every streaming service, it's all about, in other words, it's all about making acquisitions and or creating original content. Konten baru bagi Amazon Prime Video ini menambah konten eksklusif di tengah persaingan ketat dengan pemain-pemain utama lainnya, Netflix, Disney+, Hulu, dan juga pemain relatif baru seperti Paramount+. Banyak konten eksklusif dan original diperoleh dari akuisisi, terutama berbagai produk hiburan yang telah memiliki banyak penggemar. Serial tersukses di Disney+ misalnya, sebagian adalah adaptasi dari komik Marvel. Lalu kemudian di Paramount+, mulai akhir Maret ada serial yang diadaptasi dari serial permainan video sukses Halo. Produsen video game akhirnya tak luput dari akuisisi. Bungie Inc. yang dulu menciptakan Halo dan kini mengandalkan permainan video Destiny awal 2022 diakuisisi Sony Interactive Entertainment. Bungie's spoken in the past about wanting to branch out into film and to TV and to sort of make Destiny into like a Star Wars-like property where people come to expect books and cartoons and that sort of universe to be available in lots of different media. So Sony allows them a launch board to do that, whereas whether they got purchased or not, they're going to need some partner to be able to help them distribute that stuff. Sony, obviously being in film and TV, is a logical choice. Tantangan bagi layanan streaming dalam mengadaptasi konten dari video game seperti Halo di Paramount Plus adalah banyaknya penggemar fanatik yang harus dipuaskan, selain penonton secara umum. Bila dianggap terlalu melenceng, maka penggemar permainan video takkan menonton. Sementara bila terlalu rumit, justru penonton umum yang bakal menjauhi. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Sejak kecil Arsvita Alamsyah bercita-cita berkiprah di dunia teknologi. Setelah menyelesaikan kuliah S2 di MIT, ia diterima di SpaceX, sebuah perusahaan aerospace di California. Kehadiran Vita mewakili kehadiran perempuan muslim di sektor industri tersebut. Honestly, not at all. It's not something that I really target at the very first place, but I know for sure it's something that is really cool to be part of. Bekerja di SpaceX, perusahaan aerospace atau antariksa di Hawthorne, California, bukanlah target awal Arsvita Alamsyah. Namun yang pasti, diaspora muda Indonesia ini bercita-cita berkarya di bidang teknologi. As a kid, I kind of like to see how things are assembled and made. I was heavily inspired by my grandfather who used to be a mechanical engineer. Terinspirasi kakeknya, Vita mengejar cita-cita menjadi insinyur mesin. Setelah lulus S1 dari University of Maryland, ia sempat bekerja mendalami industri aerospace dan rantai pasokan global. Ia kemudian melanjutkan kuliah S2 di MIT, mengambil jurusan Supply Chain Management. I want to be part of a huge innovation, trying to solve complex problems and see the development of advanced. Ya pemirsa, batik telah dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO di tahun 2009, namun sebagai seni banyak informasi yang belum diketahui. Dan bekerja sama dengan Asian Art Museum di San Francisco, Konsulat Jenderal RI mengadakan pameran workshop memperkenalkan kain batik dan juga ikat. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Saya Breman Atenaya pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa.